Nah, sejarah hanya akan bermakna manakala dimaknai dalam konteks pemaknaan seperti itu. Pertanyaannya, apa yang kita bisa maknai dari perjalanan panjang sejarah daerah ini? Mereka itu kan menulis apa yang mereka lihat. Kulit jagung, cabai, kelapa, kerbau, kuda. Barangkali bisa ditinggalkan pesan bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini dibagi dua saja, dinas pendidikan sendiri, dinas kebudayaan sendiri, supaya budayawan di kota tercinta kita ini, kota Bau-Bau ini, itu betul-betul apa kegiatannya menggeliat. Bagaimana kita menarik semua orang datang ke Buton untuk menikmati peradaban dan sekaligus mencari dan memperbesar ilmu pengetahuan yang bisa kita berikan kepada dunia. Dan sebagai jalur pelayaran jadi dipetakan jadi dua. Hollander itu memetakan dua konsep pelayaran. Setelah mereka singgah di Bau-Bau dari Jawa atau kemudian dari Kalimantan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Selat Bau-Bau sini, kemudian sampai ke Kaliabo, kemudian jalur berputar kembali itu sampai ke Wakatobi, kemudian Maluku sana. Itu jalur yang dibuat oleh, yang dilihat oleh Hollander saat orang-orang Belanda melakukan pelayaran, dan di sini mereka melakukan persinggahan. Apa yang mereka ambil dari sini? Hollander juga itu menyebur. Dia pilih jagung. Hollander itu dia menulis tahun 1864. Orang Belanda, apa dia pilih? Jagung. Ali buka kain tela. Pakai mata anak kalau bukan akan babu, ada babi mereka beli. Entah babi dari mana, itu asalnya gini. Tapi Hollander itu menulis. Mereka itu kan menulis apa yang mereka lihat. Kulit jagung, cabai, kelapa, kerbau, kuda. Ada slide saya mungkin ditampilkan. Terus pada bagian akhir. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Sudah dua pembahas kita dari dua akademisi. Mungkin kita lanjut ke birokrasi. Kita mulai dari Pak Kadis Kebudayaan, Pak Eko Prasetyo STM. Juga ini ada dua cerita di balik ini. Yang pertama adalah ide dari Bapak PJ Wali Kota untuk memerintahkan kepada Dinas Pendidikan di akhir tahun kalau bisa ada diskusi budaya. Untuk apa? Untuk itu semua. Yang kedua, ini juga adalah tindak lanjut dari beberapa kesimpulan yang kita ambil di beberapa diskusi. Mungkin 1 pekan yang lalu, tidak salah, diskusi itu tentang Dia Wolio. Nah, Bapak Wali Kota dapat kami laporkan di diskusi itu banyak kami berdiskusi yang kemudian melahirkan unek-unek tentang bagaimana pelestarian budaya yang ada di wilayah kita. Yang sebetulnya juga diskusi ini adalah diskusi yang nyantai, ringan, kemudian dipenuhi dengan saran, kritik kalau perlu. Kita juga sangat mengharapkan, karena bagaimana budaya ke depan, bagaimana wilayah kita ke depan tentu tidak akan bisa berkembang dengan pesat tanpa kolaborasi dan keterlibatan Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami menunaikan janji kami. Dan ceritanya kalau kita gali tanah hari ini, kita masih dapat sisa-sisa karang dan sebagainya. Berarti dulu membenarkan bahwa cerita Pura Satongka atau Buton ini adalah negeri yang naik sejati. Nah, ini mau bilang begini, apa ya APBD-nya masa zaman Kesultanan dulu? Salah satunya ini dipasang meriam, artinya kapal-kapal yang sandar yang masuk ke Bau-Bau, kalau tidak baik seperti wahanda apa teneriam, karena sekian ratus tahun
sampai dengan Kesultanan ke-38 itu sebenarnya sumber daya untuk membangun sebuah negaranya apa? Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sebenarnya apa yang disampaikan. Bahkan di riwayat lain kita juga mengekspor udang ya. Akan merupakan bahannya untuk diskusi kali ini. Saya persilakan Pak Dr. Laudan Mati. Akan bagian penting dalam semesta sejarah dan budaya dodong yang telah melampaui proses panjang perjalanan sejarah. Ia mempunyai sejarah karena manusia yang mendiami kota ini pergi dan datang silih berganti, melampaui abad, melampaui tahun, melampaui bulan, melampaui minggu, dan berjuta-juta hari. Dan niscaya masih ada menyusul hari-hari esok dalam peredaran siang dan malam yang sudah berganti. Dalam lintasan perjalanan waktu itulah, saudara-saudara, terjelma tonggak-tonggak ingatan bagi peradaban yang berkelanjutan. Mengertilah kita yang hidup hari ini dan yang akan datang kemudian bahwa sesungguhnya kehidupan adalah pertemuan antara masa silam dengan masa yang akan datang yang dipertemukan oleh masa kini. Akan halnya bau-bau ini, akan halnya bau-bau yang kita jumpai hari ini, akan halnya bau-bau tempat kita menghirup udara kehidupan hari ini, niscaya adalah kenyataan-kenyataan masa silam yang akan senantiasa bersua dengan harapan-harapan masa depan yang membubuh dalam kenyataan hidup masyarakatnya masa kini. Ia adalah sejarah yang akan terus menyejarah seiring perjalanan waktu. Masa kini ada karena masa silam. Masa kini adalah bagian dari masa depan. Oleh karena itu, dalam rangka membangun kehidupan di masa kini, sekaligus untuk menyiapkan landasan kehidupan untuk masa yang akan datang, maka tidak salah jika sesekali kita menoleh ke belakang, jika sesekali kita menoleh ke masa silam, ibarat pelayaran pangkal. Tidak salah jika sesekali kita menoleh ke mana, menoleh ke buritan, guna berbelanja hikmah dan merawat kearifan, sekali lagi sebagai pijakan untuk menata masa kini, sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, sejarah hanya akan bermakna manakala dimaknai dalam konteks pemaknaan seperti itu. Pertanyaannya, apa yang kita bisa maknai dari perjalanan panjang sejarah daerah ini? Rupanya masa silam daerah ini memberikan sebuah kenyataan kepada kita bahwa konstruksi peradaban negeri ini sangat erat terkait dengan laut. Konstruksi peradaban kita dibangun di atas wawasan kemaritiman. Itu antara lain legasi yang kita terima dari masa lalu dan seyogianya itu yang bisa kita kembangkan untuk menata masa kini sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih baik. Buktinya, satu, Pak Has tadi menyebut negara beragama. Kenapa? Pramuka itu juga wawasan maritim. Penghasilan raja-raja Kuto pada masa lalu itu juga terkait dengan hasil-hasil laut. Ada ambara, ada rampe, ada ikan besar yang dipikul 2 orang. Refleksi keeratan hubungan kita dengan laut. Kemudian dalam organisasi kesultanan ada jabatan-jabatan kapital laut, sabandara, juru bahasa. 3 jabatan yang erat terkait dengan pengelolaan laut. Apalagi, dan yang tidak kalah pentingnya itu, kita lihat kenapa benteng-benteng di Buton itu, karakter benteng di Buton itu dari segi lokasi, satu, dia dibangun di pesisir pantai atau dibangun di tempat yang agak jauh, tetapi masih tetap dalam akses pengawasan terhadap laut. Nah, kemudian apa? Buton ini negeri 1000 benteng. Kok banyak sekali benteng? Jadi benteng yang merupakan tinggalan masa lalu hari ini tidak cukup dimaknai sebatas tinggalan arkeologi ya, berupa dinding batu yang mengelilingi pusat pemukiman pada masa lalu. Karena secara simbolis itu juga memberi pesan kepada dunia luar bahwa negeri ini bukan negeri yang tidak bertuan.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelabuhan bau-bau. Klasifikasi pelabuhan itu 3, saudara-saudara, pada masa lalu. Ya, pelabuhan bau-bau itu fungsinya sebagai collecting center, pelabuhan pengumpul. Dia mengumpulkan barang-barang yang dipasok dari feeder point. Feeder point itu pelabuhan-pelabuhan yang berukuran kecil. Ada Kamaru di sebelah timur, ada Batauga di sebelah barat. Kemudian ada Kepulauan Tukang Besi, ada Bulan. Masing-masing memasok komoditas, ditampung di bau-bau, kemudian dibawa ke pelabuhan Enterport, pelabuhan utama, pelabuhan besar. Yang mana itu pelabuhan utama? Makassar. Nah, sepanjang abad ke-18, ekspor teripang dari 16 pelabuhan yang diterima di pelabuhan Makassar itu, yang terbesar itu dari Buton. Jadi ini sekaligus menangkal bahwa Buton tidak hanya hidup dari perdagangan budak sebagaimana yang ditulis oleh para orientalis itu. Sepanjang abad 18, ekspor teripang Buton itu mendominasi pelabuhan Makassar, mengalahkan 5 pelabuhan lainnya. Peran-peran strategis bau-bau sudah dimainkan sejak masa lalu. Hari ini harusnya itu yang kita transform. Maka saya mengatakan wawasan kebaharian mesti menjadi bagian integral dari rencana pembangunan menata bau-bau ke depan. Di RPJMD Teknokrat Kota Bau-Bau saya sudah baca itu, di visi misi sejumlah pasangan calon juga saya baca itu. Kita berharap industri maritim akan bisa berkembang di Bau-Bau supaya apa ya? Kita tidak pasif. Kita tidak hanya menyediakan tempat, tidak hanya menyediakan pelabuhan, tetapi juga kita berkontribusi di dalam arus barang, jasa maupun pergerakan manusia di kawasan ini. Bau-bau ini punya fungsi apa itu? Bonus demografis. Letak strategisnya itu bonus demografis. Karunia Allah Ta'ala yang belum tentu di tempat lain ada. Kalau bonus demografis ya banyak, semua daerah memiliki itu. Tapi bonus geografis, Bau-Bau punya itu. Tantangan bagi kita ke depan, bagaimana rancang bangun pembangunan daerah ini dititik beratkan pada pembangunan di bidang kemaritiman. Kalau misalnya dalam diskusi bisa kita perdalam, mau silakan. Kalau misalnya kita bisa beda pandangan, itu biasa dalam diskusi, namanya kita tukar pendapat. Tapi saya yakin di ujung diskusi kita harus punya konsensus bersama tentang langkah yang akan kita ambil ke depan untuk negeri kita ini. Bau harus mengambil perannya kembali. Saya ulangi, Bau-Bau atau Buton dalam konteks Pulau Buton ini harus mengambil perannya yang dulu, yang pernah jaya itu, dengan menguasai konektivitas laut. Itu yang pertama. Karena sumber daya kita ada, kapasitas hari ini kita ada. Baru setelah itu kita bicara konektivitas yang lain. Darat oke. Karena darat itu sebelum kita bicara laut, daratnya sudah mulai terbangun sendiri. Udara hari ini kita sedang berjuang. Dan ada satu konektivitas yang sedang juga saya minta untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan ke depan, itu namanya konektivitas digital. Karena tadi diceritakan oleh Ustaz, Buton ini pernah datang di sini, kemudian ada alat tukar yang namanya Kampua. Alat tukar ke depan sudah pasti digital. Transaksi ke depan pasti digital. Kalau kita tidak menjadi bagian di dalam konektivitas digital, kita hanya konsumennya, kita akan terlibat. Dan alhamdulillah selama hampir 1 tahun ini kita sudah mendapatkan legitimasi itu di dalam keputusan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia bahwa salah satu landing point di Indonesia dari 207 landing point untuk masuknya kabel dan pipa bawah laut termasuk fiber optik di Indonesia itu ada di Pulau Buton. Dan itu di Pulau Buton itu ada di Sulawesi. Moderator tadi saya bilang kalau sampai azan maghrib kau tidak tutup kau akan dituduh kafir di luar. Kita mulai setengah 4 jam 4 mulai pembicaraan begitu banyak. Ini saya sangat approve sama Pak Kepala Kadis Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dan juga buat Pak Wali Kota. Jelas kalau tanpa tanda tangan beliau tidak akan jadi di luar. Artinya harapan kami barangkali bisa ditinggalkan pesan bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini dibagi 2 saja. Dinas pendidikan sendiri, dinas kebudayaan sendiri.
supaya budayawan di kota tercinta kita ini, kota Bau-Bau ini, itu betul-betul apa kegiatannya menggeliat. Kita bisa lihat di Kabupaten Buton, saya kasih contoh, kan luar biasa, acara PKT-KT, acara di mana-mana, ternyata dinasnya pisah. Tapi di kota Bau-Bau masih gabung. Dan katanya justru di bidang budaya dilarikan ini. Kenapa? Karena ini bidang yang miskin. Begitu kata orang yang saya sempat baca. Singkat saya ingin sampaikan bahwa saya mewakili masyarakat komunitas seni di kota Bau-Bau. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi, tolong direspon sebelum Bapak meninggalkan kami untuk jabatan yang lebih luar biasa lagi. Saya sangat respect mendapat jabatan sebagai asisten di kementerian yang sangat luar biasa, bahwa gedung yang dulu dibangun oleh zaman Pak Wali Kota, Pak Amir itu, kalau saya tidak salah namanya dibutuhkan untuk perpustakaan. Itu dibikinkan surat keputusan, dibikinkan sebenarnya gedung Taman Budaya untuk Kota Bau-Bau, supaya kami ini bisa hadir di sana untuk berdiskusi, untuk berbicara tentang kebudayaan. Kenapa? Kalau hanya kita bicara di sini saja, kita mengadakan lomba-lomba dan habis lomba jaminan juara satu mau kemana? Tidak ada lagi, tidak selesai habis. Apapun jenis lombanya, luar biasa pun jenis lomba, tidak ada apa-apa. Budayawan juga yang ada di sini, ya kan bercerita sama kita saja. Setelah selesai kita tidak tahu lomba dari mana sekali, kita mesti ke rumahnya lagi. Tapi kalau ada taman budaya, bisa kita ke sana. Mana tulisannya Pak Munafi, mana tulisannya Pak saran-saran Pak Wali Kota, mana tulisannya Pak Imran Gus, persoalan kain-kainnya. Dan jelas bahwa kan kita melihat kesenian itu, lebih bagus kita bikin proyek jembatan lah. Jujur saja, ini sama kesenian itu merupakan bagian dari budaya. Bapak sudah menyebutkan tadi negara agama yang ditulis oleh buku Prapanca. Sebenarnya itu tulisan-tulisan biasa saja, tulisan yang perjalanannya hanya buruk saja. Tidak ada yang dibanggakan dalam tulisan itu. Kenapa kita tidak bisa menulis sendiri di sini? Kita kan kalau punya ruangan kita bisa menulis tentang diri kita sendiri, kalau saya dituliskan orang. Mari kita jadi KPPN, kita bicara lagi tentang kitab para rakyat. Kitab para rakyat itu adalah saya bisa katakan kitab yang membuka aib para masyarakat. Boleh dibuka Pak? Di sana selalu kita bacakan hasilnya seperti saya sudah bongkar semua itu buku yang saya maksud. Jadi akhirnya yang saya sampaikan Pak Wali Kota, sebelum Bapak tinggalkan kami, berikan kami masyarakat seni di Kota Bau-Bau ini satu tempat. Entah itu namanya balai, kesenian, taman budaya, gedung kesenian, apalah, supaya di sana tempat kita berkumpul. Pesan saya terakhir bahwa sebuah bangsa, sebuah negara yang tidak mengetahui budaya dan asal usulnya seperti pohon tapak. Terima kasih bagi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari Universitas Muslim Buton. Jadi tadi kita sudah saksikan bagaimana paparan tentang budaya, termasuk bicara soal potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Bau-Bau atau katakanlah Kepton begitu. Saya tertarik dengan penjelasan narasumber pertama yang menyinggung soal kontribusi kebudayaan terhadap peningkatan pendidikan. Kalau kita melihat posisi atau keberadaan masyarakat komunal yang ada di beberapa daerah, misalnya Yogyakarta, kemudian Minangkabau. Di Jogja itu ada Panggung Krapia, kemudian Minangkabau ada Surau. Dan yang menariknya, dua daerah yang saya sebutkan ini warisan nenek moyangnya itu bisa mereka kelola, yang kemudian bisa berkontribusi untuk peningkatan pendidikan mereka. Nah, di kita di Buton, jangan lupa kita punya warisan juga yang mungkin hari ini sudah tidak lagi terurus dengan baik. Misalnya keberadaan Jawiyah. Nah, jadi Jawiyah ini penting untuk kita jadikan sebagai simbol bagaimana kemudian kita memulai peningkatan pendidikan di daerah kita. Nah, jadi mudah-mudahan adalah perhatian dari pemerintah Kota Bau-Bau terhadap posisi atau keberadaan Jawiyah yang menjadi warisan leluhur kita yang kemudian hari ini sudah tinggal kenangan gitu. Kemudian selanjutnya kekuatan identitas kita itu kita pelihara. Salah satunya adalah bahasa kita. Yang bahasa kita ini barangkali kalau saya terlalu gegabah sampaikan,
bahwa 10 tahun ke depan bahasa kita ini sudah akan hilang di negeri kita sendiri. Oleh karena itu, dua kadis kita ini menjadi salah satu yang menjadi harapan bahasa kita ini, bagaimana kiat positifnya untuk bagaimana bahasa kita ini menjadi sesuatu hal yang tetap lestari dan menjadi warisan yang memperkuat karakter budaya kita. Kemudian yang kedua yang menjadi stretching kami adalah mengenai budaya maritim kita, tentang bagaimana leluhur kita dulu bisa menguasai maritim, sementara yang menjadi bukti pelayaran kita hari ini sudah tidak ada lagi, karena sudah hadir perahu-perahu yang sifatnya modern. Tetapi ada salah satu yang menjadi saksi sejarah kita bahwa kita pernah buat boti, kita pernah buat sope-sope sebagai kekuatan maritim kita untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian yang ketiga, barangkali saya memberikan tanggapan dari apa yang menjadi kekuatan karakteristik kita dalam nilai seni budaya kita. Apa yang harus kita jual supaya negeri kita itu bisa dikenal di luar. Itu barangkali yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Kemana saya harus mencari informasi tentang budaya, bagaimana cara kita menikmati, dan pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh Dinas Pariwisata. Apa itu? Bagaimana kita menarik semua orang datang ke Buton untuk menikmati peradaban dan sekaligus mencari dan memperbesar ilmu pengetahuan yang bisa kita berikan kepada dunia. Dan satu yang terakhir, benteng 1000 benteng di Pulau Buton itu bukan semata-mata benteng. Itu menunjukkan bahwa kita punya kekuatan dan pertahanan maritim yang sukses dan tidak bisa ditembus oleh siapapun, termasuk VOC dan Belanda. Dan hari ini masih banyak dari kita belum merasa bahwa sebenarnya sistem pertahanan Kesultanan Buton itu harusnya yang terbaik. Dan menurut keyakinan saya tahun 80-an berdasarkan beberapa informasi, memang pertahanan Republik Indonesia sudah melakukan kajian untuk mengadopsi yang namanya pertahanan semesta. Karena kita punya pertahanan berlapis. Pertahanan berlapis di sini bukan semata-mata dilihat dari geografis, tetapi dari ideologi pertahanan. Bagaimana rakyat disatukan untuk mempertahankan dan untuk bergerak bersama-sama mencapai kejayaan Kesultanan Buton. Nah, saya berharap dengan hadirnya Bapak Wali Kota dan para kepala dinas yang terkait, ada hal-hal yang perlu diambil segera dalam bentuk apakah diperlukan tim percepatan untuk menyiapkan landasan hukum. Apa yang menjadi potensi kita itu biar tidak ganti pemimpin, ganti selera. Karena itu sudah membuktikan bahwa sejarah kita cukup panjang, bisa bertahan, dan tidak ada satupun di daerah di Indonesia ini yang bisa menyamai bagaimana peradaban Buton. Bukan soal Buton sombong, tetapi itu fakta dan kita tidak muncul dalam sejarah nasional karena lagi-lagi kekurangan kita juga untuk menyiapkan segala literasi yang berkaitan dengan apa yang sudah leluhur kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai lembaga pendidikan yang disebut dengan zawiyah. Jadi zawiyah Pak, bukan jawiyah, zawiyah. Jadi zawiyah awalnya sebagai pendidikan sufistik, kemudian menjadi sebuah pendidikan Islam yang berkurikulum dan terarah, dan itu pernah dicapai oleh Kesultanan Buton. Dan bekas-bekas zawiyah itu masih ada sampai sekarang, dan naskah-naskah yang bercerita tentang itu masih ada, bahkan kitab-kitab yang digunakan juga masih ada. Itu semoga ke depan menjadi bahan literasi buat kita. Kemudian Pak Fahrul Razi, saya juga sepakat bahwa dari semua riset bahasa Walio itu terancam punah, sehingga perlu memang pembelajaran dari intervensi lewat pendidikan kita, dan itu mungkin sudah dicoba dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi saya rasa tidak cukup dengan itu. Kita perlu butuh banyak hal bagaimana menginternalisasi budaya itu di dalam kehidupan masyarakat kita.
Ya, baik. Yang ketiga tadi kekuatan identitas bagaimana dipelihara, tentunya seni apa yang bisa dibuat harus sebenarnya. Saya sempat ditawari minggu lalu bekerja sama awalnya memposting sebuah player informasi negara di dunia ini yang memiliki aksara. Lalu saya bilang, wah, hapus IPW itu karena dia tertulis bahwa salah satunya tercatat adalah negeri kita ini. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang aksara Buri-Borgil tadi, alat timbul, tapi kalau mau kita sepakat bersama, negeri ini negeri yang sangat spesifik, punya bandar udara, punya pelabuhan laut, punya pertanian perkebunan, punya wisata. Hanya tidak elok kalau dibilang katanya PT BIS tidak perkembangan, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika sumber daya alam habis itu bisa termanfaatkan. Namun kata Pak Wali masih lebih banyak misalnya dan alat yang belum dimanfaatkan. Bau-bau tidak pernah kita dapat seperti daerah ini. Sebut saja Kendari di pelabuhan Nusantaranya, tapi bandar udaranya itu sudah di Konawe, Makassar, dan seterusnya. Apa yang sempat saya sampaikan dalam penyampaian materi tadi tentang tata ruang dan tata wilayah, cerita tentang apa yang mau dibangun, tentang bagaimana kita tak bohong di daerah atau kota yang layak untuk tempat makan, minum, tidur, pertemuan, dan kita berhidup seperti ini, dengan kemudian memastikan seperti bahasanya itu sebenarnya sudah pernah sih bahwa bahasanya aksara atau buri-buri itu kemudian dikenal lebih lagi dengan pendekatan pendidikan hari ini mungkin di level grade-nya saja SD, SMP, dan SMA. Kita juga sebenarnya sudah ada nama Pak Wulio dan di PDSD yang kadang-kadang beberapa teman-teman yang ada di itu bertanya kalau sudah ada kayak bahasa Wulio buat anaknya. Adik-adik, orang kaya yang sering nikah ya kamu bahasa Wulio mah. Saya mau kan kasih, ayo kalau kaprinya baik cara. Iya, saya bilang lihat itu di dalam kampus bahasa Wulio ada enggak yang kalian tanyakan itu. Selanjutnya ya jauh-jauh lihat tadi kalau saya tidak salah letaknya dulu di Kemalikara di wilayah kawasan itu yang tapi kan yang namanya pendidikan atau di jauh-jauh lihat tadi memang terbatas juga orang-orang seperti apa. Sementara bagian terang kita di Buton ini masyarakatnya berbeda-beda. Nah, yang ingin saya sampaikan pada akhirnya memang ini tidak cukup bisa berhasil kami dari pariwisata kalau hanya bisa berdiri sendiri berjuang sendiri. Teman-teman pendidikan, saya pikir stakeholder budaya dan pariwisata ini memang harus bahu membahu. Kemudian owner, chief executive officer-nya kita, walaupun skala nasional bahwa pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas bulan pembiayaan, namun spesifik daerah kita sebenarnya juga belum fokus. Brand tadi naik keempat mengenai pembangunan pelabuhan menjadi sebuah konektivitas Nusantara. Dan terakhir mungkin ditanggapi pesannya Abah tadi, Abah Dadang, bahwa kita komunitas budaya butuh ruang-ruang itu. Saya persilakan Pak, sekaligus closing acara ini. Pak Lurah, saya ingatnya Pak Lurah, kalau saya kuliahnya masih Lurah beliau. Ya tadi masuknya saya berarti karena ngomongnya gitu, karena ngomongnya gitu tetangga saya di Purnas. Saya tinggal di Purnas, adik beliau itu tetangga saya. Dan sekarang suaminya, bapaknya itu nempel sama saya sekarang. Ada itu saya minta ikut saya. Pak Lurah, Pak, saya sejak pertama kali bahas, kan saya masuk itu kan beberapa selesai. Jadi saya masuk 2024. Jadi pasal rapat evaluasi, saya udah minta 4 dinas saat itu.
Pol PP yang pertama, saya minta Pol PP keluar dari situ. Jadi mungkin teman-teman saya lihat juga ya, Pol PP saya keluar dari. Yang kedua, saya minta itu lingkungan hidup, PU dengan pendidikan. Tata kembali wilayah namanya Gunung Paris dan Gunung Prestasi kalau nggak salah namanya gitu kalau itu. Saya bilang pertama, tata kembali kebersihannya, berarti bisa penduduk. Kemudian bangunannya PU, saya minta ada WC, harus ada musola dan sekarang sudah ada tarik kepala. Kemudian saya minta pendidikan, aktifkan ini sebagai kalau namanya Gunung Prestasi itu memaparkan menjelaskan apa saja. Mau saya ini tempat komunitas budaya dan komunitas kreatif itu harus satu. Dan itu yang saya minta. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kalau hanya untuk memaparkan sesuatu menjawab satu, saya kira kita bisa banyak tempat. Tetapi untuk berinteraksi itu paling strategis posisinya. Paling strategis tempatnya. Ada tempat yang bisa orang pentas di sebelah gunung itu, ya bisa kita berdiskusi dan lainnya. Dan itu saya sudah minta. Dan kemarin Kominfo saya minta segera siapkan WiFi di situ. Nah sekarang sedang dipasang di lapangan basket. Situ ada WiFi di situ saya minta pasang. Mudah-mudahan itu masjid musolanya bisa jadi. Jadi kalau usah lagi orang habis beraktivitas, olahraga dan segala macam, tidak ada WC yang layak, dia tidak sholat. Kita nanti hari ulama saya musola itu susah banget. Untuk nanti punya WC. Jadi itu Pak. Jadi saya langsung merespon itu dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan. Memang hambatannya karena untuk melakukan rekonstruksi kembali gedung itu dari PU menyampaikan itu butuh waktu karena memang tiangnya kemudian kurang itu butuh waktu sehingga saya sudah minta coba diupayakan tahun depan itu desainnya sudah selesai semua tahun ini. Jadi tahun depan itu sudah bisa direkonstruksi kembali. Tetapi pemanfaatan sudah bisa dilakukan tahun ini. Jadi saya kira nanti dinas pendidikan dan kebudayaan segera mengintervensi itu bersama dengan tim hidup. Saya sangat berharap komunitas budaya dengan komunitas kreatif itu bisa bersama-sama kita untuk kita fungsikan dulu. Kemarin saya minta forum UMKM untuk manfaatkan setidaknya kalau ada aktivitas di sana. Jadi saya juga pernah di kawasan Pelabuhan itu, bukan saya sebenarnya kita sudah dukung oleh Kementerian Perhubungan, DD-nya sudah selesai semua. Tinggal tata ruang kita mulai dari wilayah Sula'a yang rencana pemindahan Pelabuhan Feri ke Sula'a itu, mulai dari Sula'a sampai kita ke Tampunang. Itu belum selesai di level provinsi. Kenapa? Karena undang-undang tata ruang itu, undang-undang pemerintahan daerah nomor 3 itu, bahwa pemanfaatan atau pengelolaan ruang laut itu kewenangan provinsi 0 sampai 12 mil. Kita kabupaten kota sudah tidak punya lagi kewenangan di ruang laut. Tetapi penataan wilayah daratnya itu kewenangan kita dan itu kita selesaikan. Yang sampai disampaikan itu selesai. Sekarang sedang diintegrasikan di provinsi dengan ruang lautnya mereka. Nah itu RW integrasi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saat ini yang masih masalah kenapa itu belum dibahas di DPR dan DPR dan DPR provinsi karena masalah blok Kali-Kalia yang belum selesai. Nah saat saya masih asisten deputi sebelum saya sekarang di Menko Pangan, saya hadir dalam pembahasan itu. Saya sudah sampaikan karena beda tata ruang provinsi Sulawesi Selatan sudah selesai dan memasukkan Kali-Kalia di dalam RT Sulawesi Selatan, kita tidak ada alasan lain. Kita terpaksa harus melepas itu. Bukan biar kita kalah, tapi aturan hukum sudah begitu. Sama definisi pada kita, walaupun kita akui legal, tapi legal aspeknya sudah ada. Jadi kita harus menyelesaikan segera. Karena kalau itu belum selesai, maka izin memanfaatkan ruang kita selalu terkendala. Yang tadi kita mau nata di sana, ujung-ujungnya kita masuk pusat lagi. Karena semua pemanfaatan wilayah pesisir ini saat ini kewenangannya dari Kementerian Kelautan. Kita mereklamasi, kita membangun pelabuhan, semua dari KKPRL namanya. KKPRL itu Kementerian Kelautan.
Kalau kita sudah selesai, kita bisa juga meminta supaya pengelolaan pelabuhan itu kita dicapai provinsi untuk mungkin didelegasikan, mungkin dikerjasamakan sesuai rencana kita. Kenapa saya bilang jangan dulu kita mengambil alih semuanya? APBD kita itu terbatas pembangunan fisik. Saat ini APBD Kabupaten itu nanti saya 187 miliar. Ya masih 1 triliun lah. Tapi belanja pegawai kita itu sudah 50 sampai 60%, sudah lewat batas, sudah melewati batas. Aturannya hanya 30% dari pegawai dan sudah berlangsung 2 tahun. Para narasumber, terus terima kasih kepada peserta, guru-guru dan budayawan kita. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin kita masih bisa diskusi di luar forum yang ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.